Pemkab Bojonegoro akan kembangkan pembangunan trotoar di kecamatan. Harga beras dan daging ayam di Tuban merangkak naik. Assalamualaikum pemirsa JTV Bojonegoro. Selain dua informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya, Vika Oktavia, inilah sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Setelah rekonstruksi pembangunan trotoar di seputaran kota Bojonegoro selesai, Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya akan mengembangkan pembangunan trotoar di tiap kecamatan. Pembangunan trotoar di pusat kecamatan direncanakan berlangsung pada tahun 2026 mendatang. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berupaya melakukan peningkatan pembangunan maupun fasilitas umum. Salah satunya di sektor rekonstruksi pembangunan trotoar guna memperindah kawasan kota dan mempermudah pejalan kaki. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya di tahun 2024 ini akan membangun trotoar di beberapa titik di kawasan kota Bojonegoro. Di antaranya berada di Jalan Rajawali, Letusuwolo, Jalan Mayangkoro, dan trotoar di Jalan Rajakosi. Alokasi pagu anggaran yang disiapkan untuk pembangunan trotoar di 4 titik tersebut sebesar Rp23.413.356.400. Pembangunan 4 trotoar saat ini masih dalam tahap perencanaan dan akan dilakukan pada bulan Juni atau di bulan Juli. Setelah melakukan penyelesaian dan menuntaskan keseluruhan pembangunan trotoar di seputaran kota Bojonegoro, Pemkab Bojonegoro berencana akan mengembangkan pembangunan trotoar di ibu kota kecamatan. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas DPKP Cipta Karya Bojonegoro, Iwan Maulana. Menurutnya, pihaknya akan melanjutkan program setelah pembangunan trotoar di kota selesai, selanjutnya pembangunan trotoar di ibu kota kecamatan. Iwan menambahkan pembangunan trotoar di ibu kota kecamatan untuk memperlancar saluran irigasi, kemudian memperindah penataan kawasan ibu kota kecamatan. Diperkirakan program berkelanjutan pembangunan trotoar ke ibu kota kecamatan akan dilakukan sekitar tahun 2026 mendatang. Melihat kondisi pembangunan trotoar di seluruh kawasan kota Bojonegoro rampung secara tuntas sepenuhnya. Kami akan melanjutkan program untuk setelah kota selesai nanti di ibu kota kecamatan masing-masing. Jadi untuk kecamatan itu memiliki trotoar di ibu kota kecamatannya. Untuk tujuannya juga yang pertama untuk irigasi, kelancaran irigasi di masing-masing ibu kota kecamatan dan untuk memperindah ibu kota kecamatan. Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya sebelumnya telah merevitalisasi 19 trotoar di seputaran Bojonegoro sejak tahun 2021 hingga 2022. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, harga sejumlah kebutuhan dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban merangkak naik. Kenaikan terjadi pada harga beras dan berbagai jenis daging ayam yang sama-sama mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Kenaikan terjadi secara bertahap sejak 1 pekan terakhir. Harga sejumlah kebutuhan dapur di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Pramuka Kabupaten Tuban Jumat pagi. Harga sejumlah kebutuhan dapur seperti beras dan berbagai jenis daging ayam mengalami kenaikan signifikan. Harga beras jenis premium misalnya, yang sebelumnya dijual Rp14.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Lalu harga beras jenis medium yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp13.000 hingga Rp13.500 per kilogram, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Meski mengalami kenaikan harga, namun mahalnya harga beras saat ini tak mempengaruhi hasil penjualan para pedagang. Zulia misalnya, meski mengalami kenaikan dirinya mampu menjual hingga 15 hingga 20 kg beras setiap harinya.
harga beras yang premium berapa Bu sekarang? Yang panjang 16. 16. Ini sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya 14. Kalau yang medium Bu? Yang medium sebelumnya 13. Sekarang? Naik 15. Oh 15. Bu naik 2000 ini sejak kapan? 1 minggu. Sudah 1 minggu. Itu naiknya berkala gitu Bu ya? Ya, Dari 1000 gitu ya? ya 1000. Bu, dengan naiknya harga beras ini pembeli ramai atau sepi Bu? Biasa. Biasa aja ya, tetap sama ya Bu ya? Sama. Ini dalam sehari bisa jual berapa kuintal? Jual 15 kilo gitu ya? Kenaikan juga diikuti oleh berbagai komoditas daging ayam yang mengalami lonjakan harga secara bertahap. Daging ayam potong yang sebelumnya Rp32.000 per kilogram, kini tembus Rp35.000 per kilogram. Lalu daging ayam keras naik dari Rp37.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara harga ayam kampung berada di harga Rp60.000 per Ayam kilogramnya. potong sekarang berapa? Sekarang 35. 35. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya 32. 32. Kalau ayam keras itu Ayam keras 40. sebelumnya berapa itu? Sebelumnya 37. Kalau untuk ayam kampung sendiri Ayam kampungnya 60. Ayam jober 45. 45. Iya. Itu mengalami kenaikan juga ya Bu ya? Bener. Naik juga ya? Ya. Bu, ini naiknya sejak kapan? Naiknya sudah 1 mingguan. Sudah 1 Iya. mingguan. Bu, semenjak naik ini pembeli berkurang atau sama aja? Sama. Rata-rata kenaikan harga terjadi sejak 1 pekan terakhir. Kenaikan harga kebutuhan dapur ini diprediksi masih akan terus berlangsung. Ziki Nurholif, Husni Mubarok, CTV Tuban. Pemirsa, pasca pemungutan suara pemilu 2024, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Tuban melonjak drastis. Sejak 3 hari terakhir, harga komoditas cabai dan bumbu dapur naik sebesar 50% sampai 300%. Pasca pemungutan suara pemilu 2024, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kabupaten Tuban melonjak drastis. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Tuban pada Kamis pagi. Kenaikan harga ini terjadi sejak 3 hari terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi pada tomat dan cabai yang mencapai 50% sampai dengan 300%. Tomat misalnya kini dijual pedagang dengan harga Rp24.000 per kilogram. Padahal harga sebelumnya hanya berkisar Rp8.000 per kilogram atau naik 300%. Kemudian cabai rawit merah naik dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit hijau yang sebelumnya hanya Rp25.000 per kilogram kini naik Rp35.000 per kilogram. Cabai merah besar dari Rp40.000 per kilogram naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sementara bawang putih dan bawang merah kini masing-masing dijual seharga Rp36.000 dan Rp25.000 per kilogram. Pedagang tidak tahu pasti pemicu melambungnya harga pangan pasca pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024. Kenaikan harga ini terjadi setiap hari secara bertahap sejak 3 hari terakhir. Naik semua? Ya. Yang naik apa saja Bu? Bawang brambang, cabai, tomat, minyak, duri, banyak semua naik. Untuk cabai rawit sekarang berapa Bu? 60. 60. Ya. Sebelumnya? Sebelumnya 40. Untuk cabai hijau? Hijau sekarang 35. Sebelumnya? Sebelumnya 25. Kalau cabai peluntur ini? Keriting sekarang 65. Sebelumnya? Sebelumnya 40. Kalau tomat Bu? Tomat naik banyak 24 sekarang. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 8.000. 8.000 ya? Ya. Kalau bawang brambang? Naik. Naik. Bawang Iya. berapa Bu? Bawang 36. Untuk brambang? Bawang 25. Ini kenaikannya sejak kapan Bu? Ya, baru ada pemilu nih. Mahalnya harga pangan dikeluhkan oleh masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga. Mereka harus memutar otak untuk mengatur keuangan karena pengeluaran terus membengkak. Banyak ini buat apa ini Bu? Buat hajatan mau 1000 hari Mbah Pak. Ini harga cabai gimana ini Bu? Hari cabai naik. Semua jenis Bu? Iya, semua jenis harga cabai naik, harga gula naik, semua naik Pak. Naik semua Bu ya? Iya. Terus ini gimana Bu sebagai warga Bu? Pak ya kasihan nek bisa ya diturun harganya. Pengeluaran membengkak Bu ya? Iya, pengeluaran membengkak Pak.
Selain komoditas cabai dan bumbu dapur, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng curah dan gula pasir yang sama-sama pada kisaran Rp17.000 per kilogram. Masyarakat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga pangan. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Informasi mengenai Bawaslu Ngawi temukan 1 TPS berpotensi hitung ulang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Hasil pemantauan selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, Bawaslu Ngawi menemukan 1 TPS yang berpotensi nanti dilakukan hitung ulang. Pelaksanaan penghitungan ulang nanti dilakukan saat proses rekapitulasi di tingkat PPK. Salah satu TPS yang berada di wilayah Kecamatan Widodaren berpotensi dilakukan penghitungan ulang. Hal ini terkait adanya selisih jumlah surat suara sah dengan hasil penghitungan. Komisioner Bawaslu Ngawi Yusron Habibi menjelaskan penghitungan ulang tersebut pada surat suara DPD RI. Hal ini berdasar informasi dan pengawasan yang dilakukan pengawas tempat pemungutan suara PTPS dan Panwascam setempat. Proses penghitungan ulang terhadap 1 kotak suara DPD RI nanti bakal dilakukan saat proses rekapitulasi di tingkat PPK. Yusron menambahkan pihaknya meminta seluruh pengawas baik di tingkat kecamatan dan desa tetap melakukan pemantauan saat tahapan rekapitulasi di tingkat PPK. Yang sering kali muncul ini sebenarnya pertama mungkin ada perbedaan penulisan antara jumlah surat suara, kemudian penggunaan surat suara, kemudian hasil itu. Sehingga hal itu juga bisa berpotensi hitung ulang. Nah, adapun hitung ulang nanti secara mekanisme tidak boleh dilakukan sembarangan, harus di acara pleno rekapitulasi. Sehingga apa yang dilakukan teman-teman khususnya di jajaran penyelenggara teknis KPU dan jajarannya ini terpantau oleh semua pihak, baik dari saksi-saksi paslon, saksi partai, DPD, dan juga Bawaslu itu sendiri. PPK se-Kabupaten Ngawi ada 19 kecamatan ini akan melakukan rekapitulasi. Sehingga urutan-urutan dari berjalannya suara ini mulai dari TPS, kemudian PPK, kemudian nanti di kabupaten akan terpantau lebih baik. Yang pasti yang dilakukan Bawaslu saat ini mengumpulkan data-data yang merupakan hasil dari TPS. Bawaslu berharap saat nanti proses hitung ulang tetap dilakukan pengawasan oleh saksi baik dari pasangan, parpol, dan saksi lainnya. Pihaknya juga telah mengumpulkan seluruh Panwascam terhadap validasi data di tingkat TPS dan PPS sebelum pelaksanaan rekapitulasi di PPK. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Sementara itu, kotak suara setelah dilakukan rekapitulasi di tingkat PPS selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi di tingkat PPK. Seluruh kotak suara saat ini telah ditempatkan di masing-masing gedung wilayah kecamatan. KPU Kabupaten Ngawi memperkirakan proses pelaksanaan rekapitulasi di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK dilakukan mulai Sabtu besok. Ketua KPU Ngawi, Prima Aequina Sulistianti menjelaskan, sesuai tahapan rekapitulasi di tingkat PPK bisa dilakukan mulai tanggal 15 Februari hingga 2 Maret mendatang. Menurutnya, melihat kesiapan masing-masing PPK dimungkinkan pelaksanaan rekapitulasi dimulai Sabtu besok secara serentak di 19 kecamatan. Diakuinya pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK semakin cepat lebih baik.
Dalam pengamanan sendiri tetap melibatkan unsur TNI, Polri selama proses penyimpanan logistik kotak suara di masing-masing PPK. Kotak suara dari PPS sudah mulai bergeser di PPK. Artinya semua ketika kotak sudah bergeser di PPK, semua kotak sudah masuk ke PPS. Artinya dalam satu desa, TPS yang ada di desa tersebut semua sudah menyelesaikan pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan terunggah di Sirekap. Nah, setelah kotak bergeser di PPK, tahapan selanjutnya adalah teman-teman PPK merencanakan untuk melaksanakan rekapitulasi di PPK. Tahapan rekapitulasi di PPK sendiri bisa dilaksanakan mulai 15 Februari sampai dengan 15 Februari sampai dengan 2 Maret. Berdasar pantauan di lapangan, seluruh logistik telah ditempatkan di PPK. Logistik terakhir masuk sekitar pukul 23 malam kemarin. Petugas TNI, Polri disiagakan untuk menjaga gudang logistik kotak suara tersebut. Itu Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, petugas salah satu tempat pemungutan suara di Kabupaten Lamongan dibuat pusing dengan temuan surat suara DPR RI dari dapil lain yang nyasar di TPS tempat. Kondisi yang diketahui saat penghitungan suara ini membuat proses penghitungan dihentikan. Sedikitnya ada 16 surat suara DPR RI dari Dapil Jawa Timur 8, yaitu Jombang Mojokerto yang ditemukan di TPS 7 di Desa Kelor Arum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan pada Rabu malam. Kejadian ini diketahui saat KPPS tempat melakukan penghitungan surat suara DPR RI. Awalnya oleh petugas KPPS menemukan satu surat suara nyasar, namun setelah terus dilakukan penghitungan, petugas menemukan sebanyak 16 surat suara. Kondisi ini membuat petugas KPPS bingung, hingga akhirnya menghentikan penghitungan surat suara DPR RI. Ketua KPPS 7 Desa Kelor Arum, Jelita Mega Utami mengatakan terpaksa untuk menghentikan penghitungan surat suara DPR RI. Pasalnya, surat suara nyasar tersebut kondisinya sudah dicoblos oleh para pemilih. Mbak, tadi itu yang tertukar kok sampai berhenti gini, gimana ini Mbak? Ya kan karena nggak sesuai, jadi makanya diberhentikan. Terus? Jadi tidak dilanjutkan. Nggak dilanjutkan? Ya, itu nggak? Menunggu? Iya. Nah terus gimana Mbak? Itu yang tertukar itu surat suara dari mana Mbak? Provinsi, pusat atau? Dari DPR RI. Dapil 10? Dapil 10 tertukar dapil 8? Iya, 8. Terus ada berapa surat suara Mbak yang tertukar Mbak? 16. 16? Iya. Nah terus solusinya sendiri ini gimana kalau seperti ini? Nunggu keputusan saja. Keputusan dari? Iya. Bawaslu atau KPU? Bawaslu tadi kan, Bawaslunya sudah Iya, tadi sudah ke sini. Bawaslu? Iya. Terus rencananya sendiri apa ada coblosan ulang atau gimana di sini? Iya. Kemungkinan ada coblosan ulang? Kemungkinan. Saat ini pihak KPPS terus melakukan koordinasi dengan PPS dan jajaran penyelenggara pemilu di atasnya untuk mengambil sikap. Bahkan kemungkinan akan dilakukan pencoblosan ulang khusus untuk DPR RI. Zulkifli Zakaria, JTV, Lamongan. Usai jeda, sketsa Bengawan masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebuah mobil sedan terbakar di tepi jalan Kabupaten Nganjuk Rabu malam. Diduga kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik pada bagian mesin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Sebuah mobil sedan terbakar hebat di Jalan Mastrip, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk pada Rabu malam. Api dengan cepat menyebar dan membakar mobil dengan nopol AG 1367VW tersebut. Kejadian ini bermula saat sedan Vios yang dikemudikan oleh Yoyo Haryanto, warga desa Kuwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, melaju dari Nganjuk Kota menuju Loceret. Sesampainya di lokasi kejadian, tiba-tiba keluar asap tebal dari dalam kabin mobil. Kemudian api dengan cepat membakar bagian depan mobil, dan beruntung petugas pemadam kebakaran dan penyelamat Kabupaten Nganjuk segera tiba di lokasi untuk memadamkan api yang terus membesar. Kepala Dinas Damkarmat Nganjuk, Rujito, mengatakan diduga kebakaran mobil dipicu oleh korsleting kelistrikan pada bagian mesin, sehingga api dengan cepat merembet pada bagian bahan yang mudah terbakar. Ini di Jalan Mastrip, ini ada terjadi kebakaran mobil sedan Vios ya. Kemungkinan besar berasal dari korsleting listrik yang ada di mesin, sehingga merambak ke beberapa bagian dan alhamdulillah kita bisa padamkan dengan cepat. Kalau himbauan kita, mobil-mobil lama itu kan belum ada aparnya ya, itu bisa kita sediakan sendiri, kita beli sendiri yang apar 1 kiloan itu. Jadi itu adalah upaya dini untuk pencegahan apabila terjadi korsleting listrik. Itu memang seringkali terjadi, ya kadang terjadi, bisa terjadi di beberapa mobil. Sehingga pesan kita dari Dinas Damkar Kabupaten Nganjuk agar disediakan apar yang tabung kecil itu aja, yang 1 kilo atau yang setengah kilo itu masa cukup. Ini tadi nggak sampai ada korban jiwa, Pak? Untuk korban jiwa tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pengemudi langsung menyelamatkan diri sesaat setelah mobil terbakar. Namun korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kepala Damkarmat mengingatkan kepada para pengemudi untuk secara teratur memeriksa kondisi kelistrikan mobil dan menyiapkan alat pemadam ringan guna mencegah insiden serupa terjadi. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk. Pemirsa, sebuah tempat pemungutan suara di Kabupaten Tuban melakukan cara unik untuk menarik minat pemilih agar datang mencoblos. Petugas KPPS setempat rela memakai seragam SD lengkap agar pemilih yang datang terhibur dan juga tertarik datang ke TPS. Suasana berbeda terlihat di tempat pemungutan suara atau TPS 09 Desa Jarorejo, Kecamatan Krek, Kabupaten Tuban pada Rabu pagi. Pada umumnya, kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang bertugas memakai pakaian formal. Namun di TPS tempat, petugas KPPS mengenakan baju putih dengan celana hitam, seperti anak sekolah dasar, lengkap dengan dasi dan topi. Konsep berpakaian ala anak SD ini bukan tanpa tujuan. Petugas berharap dengan konsep ini mampu menyerap animo warga serta memberikan kesan yang humoris, sehingga warga tertarik dan lebih semangat untuk datang ke TPS. Sejalan dengan harapan petugas KPPS, konsep pakaian anak SD yang direncanakan sejak 2 hari sebelum pemilu ini mampu meningkatkan jumlah warga yang datang untuk memilih. Bahkan jumlah pemilih yang datang di tahun ini lebih banyak dibanding pemilu sebelumnya. Pertama sebagai animo masyarakat agar humoris, dan yang kedua bahwa konsep saya juga pembelajaran bagi anak-anak usia dini SD bahwa ini bentuk contoh pemilu tahun 2024 yang mana anak-anak sudah mengetahuinya. Pak, ini baru tahun ini atau sebelumnya sudah sempat seperti ini? Ini baru tahun ini saja menggunakan konsep ini. Pak, di sini ini jumlah suara agak 249. Hingga saat ini sudah berapa yang datang kira-kira? Yang hari ini yang sudah mencoblos sekitar ya 60%. Warga mengaku senang karena petugas yang memakai baju anak SD terkesan lebih lucu dan humoris dibandingkan dengan baju formal yang terkesan lebih tegang. Ini tadi jam berapa ngantri, Pak, datangan? Baru jam 10. Jam 10. Ini baru di sini aja atau tempat lain ada yang pakai gini, atau baru di sini yang pakai konsep di SD ini? Baru di sini ya? Iya. Mungkin menurutnya seperti apa, Mbak, tanggapannya dengan seperti ini? Tanggapannya pakai seragam ini bagaimana? Ya unik, lucu, terus pokoknya effort ya, biar menang. Sementara itu, Irhamna, Ketua PPK Kecamatan Krek, pada pemilu sebelumnya, konsep tersebut pernah ada, namun tak seunik saat ini. Dengan adanya hal ini, pemilu tahun ini diharapkan lebih terkesan humoris dan bisa menjadi hiburan gratis bagi para pemilih yang datang. Saat ini atau sebelumnya? Kalau pemilu-pemilu sebelumnya ya ada lah, tapi
belum seunik ini. Ya. Biasanya baru kali ini. Dengan adanya konsep seperti ini, apakah ada peningkatan terkait minat warga untuk mencoba? Nah, mungkin ini salah satu untuk menarik pengguna hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, karena mereka penasaran dan senang melihat teman-teman berpakaian seperti ini. Ini juga termasuk salah satu hiburan gratis lah untuk teman-teman. Proses pemungutan suara di beberapa TPS saat ini telah usai. Beberapa petugas kini tengah melakukan rekapitulasi terkait dengan hasil perolehan suara pemilih. Sigi Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada sketsa Bengawan edisi hari ini. Saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam JTV Bojonegoro.